Mas Gavin sebagai baristanya. Ini Mas, saya mau menanyakan dulu, kalau perihal kasir itu bagaimana kasir menangani proses pembayarannya, Mas? Kalau misal kasir memproses pembayaran itu kita ada dua di sini. Dari Studio Coffee itu ada dua. Tetap satu nih kan banyak customer yang dia belum tahu sistem pembayarannya kayak gimana. Ada orang yang langsung duduk terus nanyain. Soalnya beberapa kafe itu ada yang dimana dia harus langsung payment. Kalau gitu dia ada yang pakai sistem manggil baristanya, pakai waiters itu dicatat. Nah, kalau di kita itu ada dua. Satu ya paling utama kita harus customer harus masuk bar, ya kan? Jadi masuk bar karena langsung pembayaran. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau misal ada customer yang dimana dia mau PIC bills atau di hold dulu, ditahan dulu, dia mau nambah itu nanti pembayarannya di akhir. Ada juga kita juga ini jadi setiap di setiap meja kita sediain QR. Jadi kalau misalnya di scan langsung menunya itu. Terus untuk pembayarannya sendiri ada dua ya, kita pakai cash bisa, cashless juga bisa. Tuh pakai metode QR atau pakai debit juga bisa. Ya QR. Pertanyaan keduanya, Mas, ya. Kapan dan berapa lama kasir menangani proses pembayaran? Kalau misal untuk menangani pembayaran ya otomatis dari mulai buka. Biasanya kalau misal di Studio Coffee ini kita bukanya dari jam 10, dari setengah 11 itu kita buka, dan nanti tutup untuk kasirnya itu dari jam setengah 10. Kita ada jeda 1 jam untuk closing itu tadi, close order lah sebelum kafe itu gitu. Kalau pertanyaan nomor 3 Mas, berapa sering kasir menangani proses transaksi? Seberapa sering kalau di Studio Coffee itu ya cukup sering sih, karena kalau misal tergantung juga harinya kan, kita juga ngikutin flow-nya kan. Kalau misal flow-nya tinggi, otomatis proses dari kasirnya juga pasti lebih lama, lebih itu. Kalau misal tergantung hari-harinya juga. Biasanya ramainya di hari apa tuh? Kalau misal rame otomatis dari Jumat. Kalau di sini tuh malah Jumat, terus Sabtu, Minggu itu otomatis. Hari-hari weekend. Iya, hari weekend. Cuman berapa hari kemarin Senin itu rame juga. Aku juga bingung kan. Ini kenapa, ini ada apa? Biasanya soalnya kalau misal di Studio Coffee kan tempatnya kan workspace kayak orang pengen menyendiri atau tugas atau pengen berduaan sama pasangan, ya kan, di top gitu kan. Di sini kan emang tempatnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misal keramaian dan segala macamnya itu dia itu di hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, iya weekend. Ini pertanyaan nomor 4-nya, Mas. Iya. Terus sepertinya tadi udah Mas jawab sih, metode pembayaran apa saja yang diperlukan oleh kasir untuk menangani proses pembayaran? Iya, untuk metode pembayarannya tadi kita pakai QR, terus pakai cash sama debit kita. Berarti bisa berbagai caranya. Iya. Cash saja ya. Iya, nggak cuma cash saja. Baik Mas, pertanyaan berikutnya ini untuk baristanya. Ya, sebagai barista ya. Untuk Mas Gavin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana barista menangani proses pembuatan pesanan? Kalau misal untuk prosesnya kita harus tahu customer itu yang disuka apa. Ya, karena kalau misal di coffee shop sendiri kita itu menyajikan yang dicari sama customer itu seperti apa. Kalau misal kopi seperti apa, entah itu pahitnya yang terlalu atau rasa-rasa. Karena kalau misal perkembangan kopi sendiri kan kita ngomongin kopi shop barista, jadi otomatis juga bakal ngikutin perkembangan kopi sendiri kan. Dan ada yang aku pengen kopi pahit tapi ice. Kalau misal di sini kebanyakan mereka lebih suka di es coffee meal. Tadi kopi susu dengan varian rasanya gitu. Kalau misal barista sendiri menangani ya tadi sih kita harus cari tahu dulu apa yang dia cari. Kopi seperti apa. Kalau misal kita udah pas, kalau nggak gitu kita sajikan nih menu yang andalan kita seperti ini dengan rasa seperti ini gitu. Oh nanti customer juga bakal pilih dan
juga barista harus friendly. Ya. Itu kuncinya, friendly, Ramah pada ya. Soalnya kalau misal customer kita jutekin ya otomatis dia kayak merasa nggak enak dan besok-besoknya nggak bakal datang lagi gitu. Baik Mas, pertanyaan nomor keduanya untuk baristanya, kapan dan berapa lama barista menangani proses membuat pasangan tersebut? Kalau semisal dari kita sendiri di sebelum kopi ini konsepnya itu slow bar. Ya, jadi nggak terlalu tergesa-gesa juga. Toh di sini orang, aku yakin mereka pengennya tuh ngobrol seru, ngobrol agak lama. Ya kan, jadi kalau semisal terburu-buru juga nanti cepat-cepat habis juga. Ya, dan kita juga lebih, kenapa kita ngambil konsepnya yang apa namanya slow bar? Kita juga fokus dengan rasanya. Kita nggak mau nyajiin terlalu terburu-buru, akhirnya rasanya berantakan. Biasanya ya aku nggak bisa bilang kopinya di mana aja, tapi kan beberapa kopi seperti itu terlalu terburu-buru, jatuhnya nanti rasanya iya menyajikan. Iya benar, jadi harus apa namanya cek lah. Baik Mas, pertanyaan nomor tiganya, seberapa sering barista menangani proses pembuatannya? Kalau seberapa sering juga pasti ngikutin dari flow itu tadi. Ya. Semakin banyak, otomatis barista juga semakin belajar buat menguasai apa nih harus yang dibikin dulu. Ada yang biasanya es, kita lebih duluin, kita belakangin yang hot. Kayak misal visitis do, dia butuh waktu 2 menit, ya kan. Terus cafe latte juga, kalau misal kita diamin kita hold agak lama, nanti jatuhnya rasanya juga bakal itu beda gitu. Makanya itu tadi sih, tetap dari apa namanya dari flow itu tadi. Kalau misal ngikutin juga di harinya, seharinya rame ya pasti kita juga bakal ngatur pola kerja gimana caranya. Ini karena slow bar yang antrian pertama jadinya kelamaan, iya kan? Nah di situ mulai ngatur kita. Baik Mas, pertanyaan nomor 4-nya, alat apa saja yang diperlukan oleh seorang barista untuk menangani proses pembuatan pesanan? Kalau misal pembuatan sendiri itu beda-beda ya. Kayak misal kopi shop juga ada yang dia pakai kopi mesin, kopi espresso, mesin espresso. Ada yang dia pakai rock yang di press gini, dan itu juga mempengaruhi juga rasanya satu. Tapi untuk rasanya sendiri aku masih bisa bilang ya 11-12 lah, nggak beda-beda jauh banget dari mesin kopi sama yang rock. Ya kan. Kalau misal alat-alat tergantung juga dari konsep sih. Konsep kopi shop itu mempengaruhi banget. Beda lagi kalau misal biasanya ada beberapa kedai kopi, dia nggak terlalu butuh mesin ini karena kalau misal kedai kopi otomatis apa namanya customernya nggak banyak, flow-nya juga bakal lambat, ya kan? Kita bisa santuy gitu, walaupun banyak banget ya kita masih bisa nanganin pakai ras espresso. Cuma kalau misal flow-nya misal perharinya bisa 150 orang lebih pakai ras espresso ya capek ya kayak nge-gym itu barista. Iya itu. Terus yang dipengaruhi ini juga ini apa namanya kalau misal kopi shop grinder kopi itu sangat mempengaruhi juga karena kopi sendiri itu sangat apa ya, sangat kayak rentan terhadap udara, terhadap aroma sekitar sama bau ya kayaknya yaitu aroma sekitar sih, lingkungan itu benar-benar dia kayak apa ya, gampang tercemar gitu loh. Nah kalau misal gampang kena udara juga dia rasanya aneh, agak berkurang. Iya berkurang. Soalnya grinder itu juga otomatis dia penting juga, elemen penting, spare part penting itu grinder. Terus kalau misal nggak ada mesin kopi, ada namanya French press yang dibuat susu, buat latte gitu. Iya buat foam, ya itu sama mesin kopi itu tadi. Kettle, air panas, itu juga ya itu tadi saya bilang kita ngeliat konsepan dari kopi shop itu sendiri. Nanti alat-alatnya menyesuaikan. Berarti cita rasa kopinya itu mempengaruhi juga kalau menggunakan alat ketimbang menggunakan alat. Iya mempengaruhi juga. Kalau misal dari misal nih kita pakai konsepnya yang modern lah, terus pakainya yang mesin kopi cepat, ya itu tadi kita
tergantung dari flow-nya. Kalau misal mesin itu, karena mesin sendiri kan dayanya kan beda-beda nih. Ada yang 3 group head, jadi kalau misal bikin espresso langsung bisa 3 barengan, bisa 6 barengan. Itu ada. Kalau misal di sini sendiri kita pakainya yang single group head, ya maksimal dia bisa bikin 2 espresso. Jadi tetap kita harus melihat flow dari kafe ini seperti apa. Kalau misal kita rasa sendiri itu ya tetap perspektif orang beda-beda. Ada yang bilang espresso dari rasa kopinya lebih kerasa karena dia ekstraksinya lebih pelan, cuman flow-nya yang sedikit lambat. Tapi kalau mesin kopi ya tadi saya bilang 11-12 rasanya. Dari mesin kopi kita lebih cepat buat bikin lah, lebih efisien. Buat waktunya ya. Baik Mas, ini pertanyaan untuk bagian waitersnya. Yang pertama, bagaimana seorang waiters menangani proses pengantaran pesanan? Oke, kalau di sini kan saya selaku di sini head bar. Kalau misal head bar harus ngedidik dong, gimana waiters, gimana kasir, gimana baristanya, ya. Kalau misal waiters sendiri, karena kita di sini sistemnya antar, otomatis satu tetap kita harus ramah, ya kan, harus ramah. Terus nunggu orangnya pergi dulu baru kita ambil, itu kan. Kalau misal dalam kondisi mendadak ya berarti kita harus izin dulu kak, apa ada yang pokoknya hospitality itu nomor 1, karena itu juga paling penting juga lah. Kalau misal sama customer, interaksi sama customer, kalau misal kita friendly, kita ramah, ya mereka bakal suka. Itu pokoknya yang untuk waiters kita harus hospitality nomor 1. Jadi kenyamanan itu nomor 1 pasti. Baik Mas, pertanyaan nomor 2-nya, berapa lama waiters menangani proses mengantar pesanan? Berapa lama? Sama kayak barista, yang dimana dia ya kalau misal barista udah bikin kopi, ya waiters langsung antar. Cekap tanggapnya di situ sih. Terus sama ngecek apa yang kurang, segi dari baristanya yang kurang ngasih sendok atau apa dari itu. Nah itu baru dari waitersnya nanti yang mungkin ini ngompitin lah apa yang kurang. Baik Mas, pertanyaan terakhirnya, apa saja yang diperlukan oleh waiters untuk menangani proses mengantar atau membersihkan pesanan? Kalau misal untuk mengantar, waiters sendiri pasti butuhnya apron, terus nampan, sama lap, sama semprotan. Itu aja sih. Karena kita harus juga mementingkan kebersihan. Kedua hospitality, kedua juga kebersihan. Itu sudah cukup Mas. Oke. Terima kasih Mas atas kerjasamanya. Oke. Mas Resmi. Ya, terima kasih juga. Jangan sampai